Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah dan kamu masih terus diberikan kehidupan yang baik agar kamu bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Nah, kali ini kita akan membahas kata-kata random aja yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi yang kesannya bisa menggantikan kata. Jadi pilihan diksi yang membuat kita terkesan lebih intelektual gitu, lebih cerdas gitu kan. Sebenarnya ini cuma pilihan kata aja, tapi kalau didengar orang lain itu kayak kita bisa terkesan lebih cerdas gitu. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa membuat kita terlihat lebih cerdas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo, kita sama-sama pelajari. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Nah, kata pertama nih yang membuat kita terlihat lebih cerdas, terlihat aja ya, adalah yang disebut dengan abiturien. Abiturien ini untuk menggantikan atau kata lain dari, kalau menurut aku alumni ya, atau ya, bahasa lainnya adalah lulusan sekolah. Tapi ini dikhususkan untuk terutama nih untuk lulusan sekolah menengah tingkat atas atau yang kita kenal mungkin kayak SMA kali ya, kan sekolah menengah atas SMA ya kan, atau SMK sekolah menengah kejuruan setara itulah. Jadi untuk menyebutkan para alumni setingkat SMA kita bisa menyebutnya dengan abiturien gitu. Itu kelihatan lebih keren kayaknya kan, diksi yang jarang orang tahu kayaknya membuat kita terlihat lebih cerdas aja gitu. Kayak, nah jadi kalian udah tahu kan abiturien artinya adalah lulusan sekolah, terutama sekolah menengah tingkat atas, jadi sejenis alumni gitu untuk menggantikan kata alumni. Semoga menambah wawasan dan membuat Anda terlihat lebih keren atau lebih cerdas. Oke, kata lainnya yang kayaknya membuat kita terlihat lebih cerdas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah abnormalitas. Abnormalitas ini sebenarnya sederhananya adalah menunjukkan ketidaknormalan atau sesuatu yang terjadi di luar dari kebiasaannya. Jadi nggak normal gitu ya. Pokoknya sesuatu atau seseorang mungkin. Nah, itu disebut dengan abnormalitas gitu. Tapi lebih keren aja kayak kedengaran abnormalitas gitu. Jadi kalau misalnya ada abnormal untuk nongkrong, nah abnormalitas itu adalah kata lain yang menyebutkan untuk ketidaknormalan gitu, atau sesuatu yang terjadi atau yang berganti, bergulir tidak seperti apa yang seharusnya, apa yang orang lain anggap wajar, tidak kewajaran lah istilahnya, tidak normal gitu. Nah, itu disebut dengan abnormalitas kan, karena lebih keren kita kan. Sekali lagi, abnormalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah disebut dengan ketidaknormalan gitu. Semoga menambah wawasan. Oke, kata selanjutnya yang membuat kita terlihat lebih cerdas lainnya adalah abreviasi. Nah, keren kan abreviasi? Dari kata-katanya udah keren nih. Abreviasi itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah pemendekan bentuk sebagai pengganti bentuk yang lengkap. Atau kata lainnya adalah bentuk singkatan tertulis sebagai pengganti kata atau frasa. Nah, jadi sebenarnya abreviasi ini sebenarnya cuman kalau bahasa lainnya, kalau menurut aku ya berdasarkan definisinya, berdasarkan terminologinya adalah singkatan udah gitu. Jadi kalau misalnya, tapi singkatan yang tertulis bukan singkatan yang diucapkan atau dilafalkan ya. Abreviasi itu adalah singkatan yang ditulis. Jadi kalau kalian mau nulis takut TBL gitu ya, takut banget loh gitu. lagi in ya, TBL takut banget lo, tapi kalian tulis atau kalian ketik ya, nah itu disebut dengan abreviasi. Nah, kalian bisa bilang sama teman kalian, nah ini aku pakai abreviasi. Loh, apa tuh abreviasi? Kelihatan cerdas sekali gitu ya, tapi padahal sebenarnya definisinya hanyalah bentuk singkatan tertulis sebagai pengganti kata atau frasa. Nah, itu berdasarkan definisinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Sekali lagi, abreviasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian pemendekan bentuk sebagai pengganti bentuk yang lengkap, atau yang kedua, bentuk singkatan tertulis sebagai pengganti frasa atau kata. Semoga menambah wawasan.
Oke, kata selanjutnya ada yang disebut dengan abrikos. Abrikos ini jarang didengar kan, pasti banyak yang nggak tahu nih abrikos ini. Nah, ternyata ini adalah satu jenis buah-buahan nih ya. Abrikos adalah buah yang berbentuk bulat, berwarna oranye, berdaging tebal dan berbiji besar dan keras. Oh, ini bagus nih, bijinya tebal dan keras, ya mantap. Atau kita kenal atau bahasa lainnya adalah aprikot, atau yang kita tahu ada buah plum. Nah, ini kalau buah plum itu disebut dengan abrikos, atau bahasa latinnya adalah Prunus armeniaca. Gitu. Keren ya? Dari abrikos aja bisa kita tahu akhirnya ternyata itu adalah jenis buah-buahan yang dikenal dengan kata lain aprikot, atau buah buah palm, PULM. Buah plum gitu. Jadi kalau ada buah plum yang biasa dipakai untuk kecantikan nih, biasanya buah plum, atau bahasa Latin lainnya adalah Prunus armeniaca. Nah, itu disebut kata lainnya adalah abrikos gitu. Jadi keren ya. Tapi ya Prunus armeniaca juga keren sih, kayak kita lebih Latin gitu, lebih oke. Tapi kenapa asing terlihat lebih keren ya? Nggak usah lah, kita pakai abrikos saja. Nah, sekali lagi, abrikos dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah buah yang berbentuk bulat, berwarna oranye, berdaging tebal, dan berbiji besar dan keras. Atau kata lainnya adalah aprikot gitu. Atau bahasa Latinnya Prunus armeniaca. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Kata lainnya ada yang disebut dengan abrogasi. Nah, abrogasi ini kayaknya lebih berat nih bahasanya nih. Abrogasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih artinya adalah pemertahanan identitas otentik dan penolakan kategori kebudayaan imperial dan klaim keuniversalannya. Nah, gitu. Jadi cuma istilah lain untuk mengatakan bahwa kita mempertahankan identitas otentik kita, keoriginalan, keaslian kita, yang disebut dengan abrogasi. Nah, itu dia, lebih keren kan abrogasi. Abrogasi sekali lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian pemertahanan identitas otentik dan penolakan kategori kebudayaan imperial dan klaim universalannya. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya atau kata selanjutnya ada yang disebut dengan abrosfer. Nah, beribet ngomongnya. Abrosfer ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya artinya adalah lingkungan berupa barang atau benda yang hidup. Bentar. Berupa barang atau benda yang hidup. Iya sih, hidup sih memang dia. Cuman kan bukan yang itu maksudnya pasti ya. Pokoknya dia adalah sebuah lingkungan. Ya, abrosfer ini menyatakan sebuah lingkungan, dia ada barang di dalam lingkungan tersebut, dalam habitat tersebut ada, dari yang habitat tersebut itu ada barang-barang atau benda yang hidup gitu. Jadi kayak semacam lumpur hidup mungkin ya, pokoknya lingkungan-lingkungan seperti itu gitu. Jadi kata lainnya adalah abrosfer untuk legitimasi kita bahwa kita cerdas gitu, memvalidasi diri bahwa kita lebih cerdas dari orang lain karena punya diksi-diksi yang orang lain tidak paham gitu. Sekali lagi, abrosfer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini artinya adalah lingkungan berupa barang atau benda yang hidup. Semoga menambah wawasan. Oke, ini kata selanjutnya ada yang disebut dengan abrupsi. Abrupsi ini masuk dalam kategori istilah-istilah dalam bidang ilmu kedokteran, tapi bisa dipakai juga untuk kehidupan sehari-hari. Arti dari abrupsi sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah keadaan terlepas gitu. Jadi nanti kalau seandainya kalian pakai sepatu dan sepatunya dalam keadaan terlepas, nah itu disebut dengan abrupsi. Bisa kita gantikan diksi-diksi terlepas atau tidak sedang pakai dengan abrupsi gitu. Ini masuk dalam istilah ilmu kedokteran, tentunya dipakai untuk istilah-istilah kedokteran ya. Misalnya gigi yang terlepas ya disebut abrupsi, terus ada usus-usus yang terlepas itu abrupsi, mungkin seperti ini digunakan di kedokteran. Tapi bisa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari yang membuat kita terlihat lebih cerdas gitu. Abrupsi artinya adalah keadaan terlepas gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, kata lainnya nih yang membuat kita terlihat lebih cerdas, terdengar cerdas gitu, terlihat lebih cerdas karena memiliki diksi yang orang lain nggak tahu, ada yang disebut dengan absente. Absente ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah
seseorang yang tidak hadir. Nah, atau ketidakhadiran seseorang. Jadi kalau kita biasanya menyebutkan absen untuk menyebutkan ketidakhadiran, nah orangnya yang tidak hadir itu disebut dengan absente atau ketidakhadiran seseorang. Itu keadaan seseorang nggak ada di sebuah tempat atau sebuah keadaan itu disebut dengan absente. Tapi absente juga memiliki pengertian perkebunan, tanah, perusahaan, dan sebagainya yang jauh dari pemiliknya. Nah, gitu. Jadi kalau nanti kalian punya tanah, terus kalian tinggalkan jauh, kalian merantau, tanah kalian itu namanya absente. Jadi kalian kalau ngobrol sama teman kalian, gue punya tanah tuh, tapi absente tanahnya. Gitu. Nah, itu artinya adalah tanahnya jauh dari pemiliknya. Gitu. Jadi lebih keren kan? Gitu, gokil. Sekali lagi, absente memiliki 3 pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama memiliki arti seseorang yang tidak hadir, yang kedua absente juga memiliki pengertian ketidakhadiran seseorang, atau yang ketiga absente memiliki pengertian perkebunan, tanah, perusahaan, dan sebagainya yang jauh dari pemiliknya. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu juga ya. Oke, kata selanjutnya ada yang disebut dengan absolutisme. Absolutisme ini dia macam sejenis pemerintahan gitu, jenis pemerintahan yang bentuk pemerintahan ya. Nah, absolutisme ini adalah bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar. Nah, bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa, dalam kurung raja, kaisar, diktator, dan sebagainya. Nah, itu bentuk pemerintahannya adalah absolutisme. Jadi secara bentuk pemerintahan dia mutlak, segala keputusan dari negara itu adalah keputusan dari rajanya, dari kaisarnya, atau dari diktatornya, dari presidennya sendiri gitu, kurang dari pemimpinnya lah lebih tepatnya. Nah, itu disebut dengan absolutisme. Nah, ini jarang orang tahu nih kan. Kira-kira negara kita enggak lah ya. Negara kita demokrasi, sangat demokrasi. Tidak mungkin negara kita menganut bentuk pemerintahan seperti ini. Oke, sekali lagi, absolutisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar. Bentuk pemerintahannya dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa, raja, kaisar, diktator, dan sebagainya. Itu disebut dengan absolutisme. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah kata selanjutnya atau istilah selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nih yang membuat kita terkesan lebih cerdas, ada yang disebut dengan abawi. Abawi ini sejenis kayak Arab-Arab gitu ya, tapi sebenarnya ini masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah bahasa Indonesia. Abawi itu kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pihak ayah gitu. Jadi kalau seandainya nanti kalian main-main ke rumah saudara yang dari pihak ayah, nah itu disebut dengan abawi atau pihak ayah gitu. Jadi lebih keren kan gitu. Kamu itu saudara abawi ya? Yes. Dari pihak ayah maksudnya gitu. Jadi kan orang-orang nih nggak tahu nih diksi-diksinya, tapi kamu tahu kan udah nonton official Rifki Dira. Makanya jangan lupa tonton terus, dan kalau kalian suka bisa subscribe lah. Terserah kalian mau subscribe mau enggak, tapi kalau kalian suka dan menambah wawasan silakan tonton. Sekali lagi, abawi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pihak ayah. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah mungkin itu aja kali. Ada sekitar 10 kata yang saya rangkum atau yang saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kesannya kayak membuat kita terlihat atau terdengar lebih cerdas karena diksi-diksi yang saya gunakan itu tidak banyak orang lain yang tahu atau tidak banyak orang lain yang menggunakan gitu. Jadi kayak kita biasa lah gitu kan. Kalau orang lain nggak tahu musik yang kita dengar tuh kayak kita lebih keren gitu. Nah ini juga. Jadi nggak harus menggunakan bahasa asing untuk bisa terlihat keren. Kita juga bisa lebih keren dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi kata-kata atau diksi-diksi yang jarang orang lain pernah gunakan atau orang lain dengar mungkin. Nah ini adalah arti-artinya, sekalian saya kasih tahu artinya dan cara penggunaannya juga gitu. Itu aja akhir kata dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka dan kalian merasa bahwa video ini atau konten-konten saya menambah wawasan serta memberikan manfaat buat kehidupan kalian, bisa kalian subscribe. Tapi kalau enggak ya udah terserah. Yang penting kalian tonton, dan saya ada di sini untuk memberikan semua video-video yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan dari suku-suku Indonesia, baik itu dari bidang-bidang ilmu, pokoknya yang dirangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk semua kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi, supaya gak gampang marah-marah, dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini.
Akhir kata, assalamualaikum, salam stabil.